Selamat pagi, salam olahraga, salam rugby, amolongo, limau witimi, saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pagi hari ini dalam diskusi atau bincang-bincang kita tentang perjalanan rugby di Mimika dan lebih umum di Papua. Tentunya kita sedang live dan kerjasama dengan media taparemimika.com dan sasagopapua.com. Kami sedang berada di Hamura Kopi di Jalan Budi Utomo. Hari ini edisi Senin tanggal 16 Juni 2025. Kita nanti akan berdiskusi, berbincang, dan kita akan berinteraksi. Jangan lupa pemirsa yang mau berbincang, mau bertanya, atau mau berikan, jangan lupa tap layar dan like serta kirim bonus-bonus begitu. Telah hadir saya Husein Opa, saya dari media taparemimika.com, dan Bung silakan perkenalkan. Dengan saya Edwin Romanasen, jurnalis dari media sasagopapua.com. Dan tentunya yang ada di tengah yang tidak asing lagi, pasti terkenal di seluruh Mimika, Papua, dan pasti nasional. Dia adalah tokoh rugby di Mimika dan di Papua, dan lebih khusus pasti Indonesia akan tahu. Beliau adalah George Deda. Beliau sangat berpengalaman dan beliau merupakan salah satu orang yang terlibat sampai rugby bisa ada di Papua hingga saat ini. Nanti kita akan berbincang dengan dia. Pak George Deda, silakan menyapa pemirsa di pagi hari ini. Ya. Halo. Ya, terima kasih untuk Om Opa dan juga Om Romanasen. Terima kasih untuk undangannya. Ya, kami bisa hadir. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Mari kita bincang-bincang berkaitan dengan rugby. Melawan lupa. Baik, terima kasih Pak George Deda, dan biasa orang lebih keren panggil itu Pak Cededa. Jadi terakhir beliau kemarin bahwa sebagai dipercayakan sebagai pelatih timnas Indonesia di kejuaraan nasional di Singapura ya. Singapura ya. Kita akan berbincang tentang perjalanan, nanti Pak Edwin juga bisa. Saya membuka awal untuk kita berbincang hari ini lebih khusus. Nanti kita singgung-singgung sedikit tentang perjalanan prestasi, tentang rugby, sebagaimana bisa ada, dan rugby saat ini juga sudah berkembang sangat pesat di Papua ya Pak Deda. Dan terakhir medali emas waktu di PON Bandung sempat raih, dan kemarin juga Papua Tengah juga sudah ada, Papua juga. Kita akan berbincang, tapi nanti di ending terakhir baru kita bicara itu. Tapi nanti kita mau bertanya atau kita mau cerita bebas saja tentang perjalanan rugby. Pak George, kira-kira tahun berapa, sejak kapan, dan momen apa itu rugby mulai ada di Timika kalau tidak salah zamannya Pak Deda? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya, baik. Terima kasih Om Husein dan Om Romanasen. Ya, pemirsa Kak dan rekan-rekan rugby di tanah Papua. Ya, sedikit saya ulas sedikit kembali untuk mengingatkan ketorang semua, ya, mengingatkan ketorang semua bagaimana perjalanan rugby. Ya, saya bukan pelaku, tetapi saya mau kasih tahu bahwa untuk mengingatkan kita kembali. Rugby sendiri berkembang di mulai di Papua, terlebih khusus di Timika. Yeah. Rugby ini olahraga baru waktu pada tahun itu, tahun 96. Kebetulan teman kami atau ya kalau di kantor saya punya pimpinan Mr. Paul Kuakil ya. Ya, kebetulan dia orang dari Australia, dia datang kerja di Freeport, dan kami dua kebetulan dikasih tugas sama-sama di Kuam Kilama waktu itu.
Nah, sampai di waktu tugas di Kuam Kilama, dia ajak saya untuk bagaimana supaya kita ada sesuatu hal atau ada kegiatan untuk anak-anak muda dan juga untuk anak-anak di Kuamki. Dia bilang ini saya ada olahraga, dia kasih tunjuk saya, dia kasih tahu tentang rugby. Ya karena ini hal baru, saya hanya pernah mungkin lihat-lihat sedikit saja itu tahun 1995. Sekitar tahunnya itu. Ya, kami mulai masuk. Ya. Nah, tahun itu dia memperkenalkan kami dua waktu masih di Kuap Kilama. Setelah itu tahun 96 mereka Paul ada bentuk satu tim. Ya, kebetulan melibatkan teman-teman karyawan yang ada di tidak, anak-anak Papua. Semua anak Papua. Anak-anak Papua yang ada di Lowland. Yang ada di 38 ya, teman-teman saya masih ingat sampai hari ini. Ada Willem Simon Piare, Petrus Rumaropen, ada yang paling kecil itu ada Tofinus Kaviar. Nah ini teman-teman yang waktu itu ada Nick siapa Nelson Yoku, sekarang di Australia dia. Ya. Waktu itu kami yang Paul ajak mereka untuk bagaimana untuk bermain rugby. Saya saat itu juga saya masih belum begitu tertarik dengan rugby. Awalnya belum tertarik. Tetapi Paul yakinkan saya waktu itu bilang begini, Deda, kita dua ini kerja di daerah konflik. Waktu itu Kuam Kilama kita semua tahu tahun-tahun itu. Kami kerja di daerah konflik. Olahraga ini penting sekali, olahraga rugby ini, karena di dalam olahraga ini bagaimana dia mengajarkan kita untuk strategi, bagaimana untuk kita bisa bisa cepat mengambil keputusan dan ya banyak hal yang dia bilang kami bisa belajar dari olahraga rugby. Jadi kau harus main rugby karena kita dua ada kerja di daerah konflik. Coba doktrin Pak Dede. Ya, dia doktrin saya. Betul. Jadi saya coba pertama lihat teman-teman mereka latihan seperti itu. Ya, tapi ya akhirnya saya ikut juga bergabung dengan teman-teman dan coba bersama-sama dengan Paul coba membantu. Jadi ya intinya singkat cerita bahwa rugby mulai di Papua awalnya dari kota Timika, yaitu idenya muncul di Kuam Kilama, tetapi mulai dari kota Timika rugby mulai berkembang. Artinya ini Kuam Kilama juga tempat sejarah pertama perkembangan rugby. Maksudnya Benar sekali. Kami punya ide mulai muncul di sana untuk rugby mulai ada di Papua, bahkan mungkin sampai di Indonesia. Kenapa saya bilang mulai di Indonesia? Karena kami mulai main tahun 96. Itu belum ada tim di Indonesia yang main rugby. Ya, kami main waktu 96 itu dikirim di bawah pertama disponsori oleh Freeport dan kami bermain di Bali waktu itu. dan sudah kita lagi mana-mana pernah berangkat kemana kejuaraan mungkin Bung Edwin. Ya. Anda sendiri baru mengenal rugby kapan dan beliau kebetulan di Jayapura. Betul. Ya, mungkin bisa kasih pertanyaan atau bisa memberikan apa untuk Pak Deda Iya. tentang Kalau dari saya pribadi memang rugby ini ya mungkin bagi banyak kalangan anak muda belum terlalu populer dan familiar ya olahraga ini, apalagi yang mungkin di luar Timika ya. Kebanyakan orang bahkan mungkin tahu tuh saat datang ke Timika, oh ada tim salah satu olahraga dari Timika yang punya olahraga ini namanya rugby. Tapi untuk detailnya itu seperti apa olahraganya itu memang masih awam ya kebanyakan. Itu yang mungkin saya mau tanya sedikit dari coach, kira-kira saat-saat pertama mulai bermain rugby itu bagaimana sih minat teman-teman Papua nih? Coach dong mulai ajak, terus melihat olahraga ini kan ya kita tahu Papua ini kan familiar dengan sepak bola ya, berbeda dengan rugby. Nah itu kira-kira seperti apa? Mungkin coach boleh cerita sedikit awal-awal pertama kali mulai, ayo ajak kita coba ini olahraga baru nih. Bagaimana ini cara meyakinkan mereka? Ya, mungkin Pak Deda. ya, jadi memang benar sesuatu yang baru itu pasti sedikit repot untuk kita meyakinkan orang lain ya. Jadi memang kami waktu pertama ya tapi Paul ini ya rupanya dia tidak hilang strategi. Ya bagaimana supaya mempengaruhi orang bisa bermain rugby? Ya itu awal tadi dia bilang bahwa akan ada pertandingan di Bali. Oke. Ya motivasi berangkat ini pasti ada lah. Itu sudah biasa lah kita olahragawan kan sudah. Apalagi dibilang mau berangkat itu pasti semua senang. Walaupun barang baru kita belajar sudah. Nah, teman-teman belajar untuk bagaimana. Dan itu mereka pertama kali tampil di Bali. Waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 96. Tahun 96. Tahun 96.
Dan Itu kejuaraan apa itu Pak? Bali Tennis Internasional. Ya, dan itu tim waktu itu ya saya lupa sedikit bahwa ingat bahwa tahun itu waktu itu belum Papua, kita masih Irian Jaya. Ya, jadi waktu itu kita nama rugby-nya adalah Irian Jaya Rugby. Irian Jaya Rugby. Irian Jaya Rugby. Ya. Logonya juga bukan yang logo yang sekarang, tetapi logonya itu ada logo anak panah. Ya, itu. Jadi 96 sampai dengan tahun 2000 itu kita pakai Irian Jaya Rugby. Jadi bukan Papua. Gitu. Ya itu tadi Bung Edi bilang bahwa saya lihat ini apa model rugby ini agak keras ya permainan karena sering berbenturan padahal. Artinya kalau saya lihat sekarang bermain dulu berarti memang apakah memang ada kecocokan antara olahraga ini dia punya kategori, dia punya sama dengan pemain-pemain anak-anak Papua yang punya fisik yang fisik lari-lari. memang ada sedikit Chemistry begitu, cocok dengan karakter anak-anak Papua. Padahal mungkin bisa jelaskan antara karakter pemain-pemain anak-anak Papua ini dengan olahraga rugby ini yang sedikit keras ini. Ya, jadi memang Paul waktu itu dia coba yakinkan kami, dan saya juga coba belajar. Dan setelah saya belajar, saya tahu bahwa itu benar. Menurut saya, bahwa itu benar. Membentuk karakter, itu penting sekali. Karena karakter kita orang Papua ini perlu dibentuk dengan hal-hal yang nanti cocok dengan kita punya karakter ya. Nah, salah satu ini rugby, dan ternyata rugby ini memang benar. Ya, Paul yakinkan kita, ini olahraga ini dia akan membentuk karakter kita dengan menghadapi pekerjaan dan segala macam yang keras. Kita harus bisa. Karena di dalam olahraga rugby itu banyak sekali kita belajar strategi. Ya. Hal inilah yang maksudnya yang Paul yakinkan kami. Nah, yang berikut ya Paul yakinkan kita orang juga bahwa olahraga ini kan sama saja dengan kita main sepak bola. Allah kita kalau bilang sepak bola pasti kita senang. Ya, sepak bola. Dan memang benar sejarah rugby, kalau kita membaca sejarah rugby dari waktu dibentuk di Inggris ini kan awal mulanya kan dari sepak bola. Nah, sepak bola karena ada satu orang yang namanya William Whips, dia tidak bisa lari karena badannya besar. Akhirnya dia pegang bola, dia bawa lari. Nah, bola baru dia taruh di gawang di gawang terakhir. Nah, disitulah orang Inggris mulai rubah itu jadi rugby. Jadi lapangan dan ini semua hampir sama dengan sepak bola. Nah, tinggal hanya sekarang diolah main pakai tangan itu. Saya mungkin mau tanya lain tinggal. Mungkin saya tambah sedikit saya tambah sedikit yang tadi. Kenapa sampai? Jadi setelah anak-anak Papua bermain ini bareng, ternyata cocok sekali dengan dia punya karakter. Karena apa? Di dalam lapangan itu orang bisa buat apa saja di dalam. Bergerak bebas. Dan itu kita hampir rata-rata kita orang Papua kan mau yang model-model begitu. Dan mungkin kalau kita lihat dari luar, lihat ini main tabrak-tabrak ini ngeri dan apa segala macam. Tapi setelah main kita akan nikmati sekali. Sangat nikmati, apalagi kita anak Papua. Main ini kita sangat nikmati. Oke. Jadi teman-teman kan semua yang lagi saksikan live ini sedikit edukasi yang sangat luar biasa tentang olahraga rugby di luar sana. Yang mungkin kamu hanya dengar nama rugby, kamu tidak tahu seperti apa. Kamu dengar di sini nih. Ini orang yang berperan penting di dalam olahraga ini saat ini ada duduk bersama dengan kami. Kamu tetap stay terus, jangan lupa kamu pencet tombol like dan share video ini banyak-banyak supaya teman-teman di luar sana banyak yang tahu tentang olahraga rugby. Oke. Seperti itu, Bung Opa mungkin. Juga dalam perjalanan rugby jika ada di Kuam Kilama, saya juga ikuti perjalanan rugby ini walaupun tidak sekonsen seperti sepak bola ya. Tapi saat itu banyak dukungan-dukungan dari para karyawan ekspor terutama ya. Kemudian dukungan dari PT Freeport tentang memberikan kebebasan untuk kemudian juga memberikan dukungan untuk bagaimana olahraga ini bisa berkembang di area perusahaan atau di umum juga. Freeport sangat membantu dan beberapa teman juga. Awalnya Pak Deda kan sehari-hari sebagai karyawan Freeport dan yang diajak pertama itu kan karyawan teman-teman Freeport juga. Kira-kira perjalanan ini seperti lapangan. Dulu saya lihat Pak Deda masih latihan dulu di Batu Tiga. Kemudian di terminal
depan Neme-Neme ini dulu masih bekas di situ dulu pernah Pak Dede dong masih bermain awal di situ. Kira-kira ini ya fasilitas awal itu yang belum sampai sekarang yang sudah sangat bagus maju bahkan prestasi awal cikal bakalnya awal ini teman-teman dari Freeport khususnya teman-teman angkatan bagaimana di kalangan perusahaan ini Pak Dede masuk untuk menyebarkan atau memberikan sosialisasi tentang pergerakan olahraga rugby. Ya, satu hal yang saya mau sampaikan, ya terima kasih banyak ya. Rugby ini seperti tadi saya sudah bilang bahwa rugby itu awal mula itu dia mulai dari Timika. Nah, Timika ini dia bisa berkembang ini karena perannya itu, yaitu perannya Freeport itu. Waktu itu kebetulan saya dan Paul ini adalah karyawan Freeport, kami kerja di pengembangan masyarakat di Kuam Kilama. Ya ini sudah kita pakai sebagai bahan kontak. Salah satunya olahraga ini. Olahraga kita bikin olahraga rugby ini. Dan ini didukung sekali oleh Freeport. Didukung untuk bagaimana kita pakai olahraga ini untuk jadi bahan kontak untuk bisa bermain dengan anak-anak dan awalnya hanya untuk itu, tidak pikir tentang nanti olahraga ini dia akan berkembang dan besar. Ya, tadinya kita hanya main bagaimana di Kuam Kilama, setelah itu anak-anak mulai kembangkan lagi di Banti, Timika, kita main. Dan memang Freeport peduli sekali. Freeport peduli dan memang Freeport yang kalau saya mau bilang olahraga ini adalah ini karyanya Freeport yang Freeport kasih dan sekarang dia sudah ada di Indonesia dan sudah nasional. Jadi Freeport nih dia punya andil sangat besar untuk sangat besar perkembangan olahraga rugby ya. Sangat besar. Dia berkembang mulai itu karena dia yang mendukung penuh untuk itu. Karena apa? Waktu awal yang tadi Pak tanya bahwa bagaimana untuk meyakinkan anak-anak. Ini anak-anak tahun kami dikerja di Kuam. Dulu ada disebut anak-anak Ibon itu kan dulu Timika ini belum ada disebut Ibon itu ada di Kuam Kilama. Daerah merah dulu. Daerah merah. Tapi di situ melalui rugby masuk bisa ada hal-hal positif yang bisa pelan-pelan timbul. Ya, kelompok anak-anak justru anak-anak Ibon itulah yang kami rangkul mereka bisa kami main rugby. Kita berangkat sekitar tahun berapa ya berikut itu kami ada bawa mereka anak-anak dari Kuam Kilama. Mereka kita pergi ke sana. Dan mereka senang untuk main rugby. Baik, coach mungkin sorry saya kembali lagi ke awal mungkin pertama kali mulai bentuk tim itu siapa-siapa saja orang-orangnya, pemain berapa banyak jumlahnya? Selain mungkin sendiri. Kalau Pak William sini baru saya kenal itu mungkin siapa lagi selain itu tadi. Timika. Ya, saya punya teman-teman ya, teman-teman yang generasi pertama rugby di Papua, yaitu tadi Willem, Petrus, terus ada kapan satu ini? Ya, Martino punya bapak. Ya, Martino punya bapak, tapi itu dia masuk di bawah. Itu berikutnya. Ya, kami yang generasi pertama itu. Banyak saya lupa teman-teman. Paul orang dari ekspat itu ada teman-teman juga ada teman-teman Australia banyak yang bergabung dengan kami ya jadi itu saya lupa banyak teman-teman yang saya lupa kalau saya ingat-ingat kembali nanti pasti saya bisa ingat tapi rata-rata dong sudah pensiun pulang ke Biak ada yang pulang ke Jayapura ya yang saya masih ingat itu yang tadi itu kami yang paling kecil itu ya situ Tovinus Kaviar itu. Pak Deda, berapa kali saya lihat selain sebelum kemarin PON yang terakhir kemudian Papua Tengah sekarang sudah prestasi olahraga yang rugby sudah maju. Beberapa turnamen itu pernah juara, bahkan saya dengar Pak George juga pernah masuk sebagai pemain timnas beberapa pemain dari Mimika. Perjalanan ini kira-kira turnamen-turnamen yang pernah diikuti dan disponsor dari PT Freeport kemudian bisa meraih prestasi, harus bersaing dengan bule-bule yang badan besar-besar, kemudian kita dari Mimika Papua ini masih awam-awam soal itu. Kira-kira perjalanan ini apa-apa saja yang sudah pernah diraih sebelum di buat di sini lah, karena tahun-tahun itu kan kalian sponsornya dari PT Freeport saja untuk kejuaraan-kejuaraan baik di luar negeri maupun di Bali Tens, kemudian ada Jakarta Open juga yang pernah Pak Deda mereka ikut itu di Jakarta. Bisa ceritakan sedikit perjalanan beberapa turnamen saja, itu tidak mungkin semua bisa tahu.
Ya, Pak Reda, silakan. Ya, jadi kalau bilang turnamen, memang hampir turnamen, banyak sekali turnamen yang kami ikut. Dan hampir setiap tahun mulai dari 96 itu, Papua pasti. Waktu itu kita masih Papua. Ya, jadi Papua dari tahun 96 itu ikut hampir semua kegiatan. Dulu waktu kejuaraan yang paling besar itu hanya Bali, di Bali Tenis Internasional. Itu setiap bulan Oktober. Jadi setiap bulan Oktober itu pasti tim Papua pergi. Pasti. Mulai Dan dari itu tahun bukan satu 96. tim saya, Pak Reda. Saya dengar bukan satu tim saja. Klub-klub ada berapa, 3 sampai 2 klub ikut ada. Ya, tapi setelah itu, setelah Setelah tahun 96 itu Ya, banyak yang kami bawa. Ya, Saat-saat itu mulai dari berkembang, Pokonau juga kita pernah bawa karena pengembangannya dulu. Itu disponsor oleh Freeport semua. Kami bawa ke Bali, mereka bisa main di sana. Ya, dari Kuam Kilama, terus ada anak-anak dari Banti. Ya, sampai hari ini. Ya. Baik, Terus mengenai ya. ya, mengenai tadi dibilang bahwa pernah di timnas, memang benar. Saya pernah di timnas. Saya di timnas tahun 2004, 2005. Ya, 2004 itu 2005 itu waktu SEA Games Manila. Oh, di sini. Tahun berapa itu, Mas? Kira-kira tahun 95. 95. Segitu di Manila. 95, 2005. 2005. Sendiri atau ada teman beberapa? Kami hampir yang dominasi tim nasional waktu itu, anak-anak Papua. Willem mereka, ini anak-anak kita yang pertama-pertama itu, yang masih main di sana waktu itu. Ya, termasuk ini Sampai Lubun. Rogasnya Melobon. Walaupun mereka itu ada di sama-sama dengan dengan Yosef Kapan, Yosef. tapi itu mereka di generasi Berikutnya. generasi berikut. Itu sudah di atas 2000-an ya, tahun 2000-an. Nah, waktu kita ke SEA Games di Manila, ya Yosef Kapan ikut, siapa ini Rogasnya Ngamelobon, Simon Ufnia. Ini anak-anak sepak bola yang saya curi dari Timika, baru saya bilang sama main rugby kamu. Luar biasa. Saya bawa orang untuk pergi dan orang memain di SEA Games waktu itu di Manila. Saya kebetulan waktu itu yang ditunjuk sebagai kapten. Dan memang waktu itu kan rugby belum terdaftar resmi di nasional, di KONI ya, di KONI pusat. Belum olahraga resmi Indonesia, tetapi kami diundang untuk ikut dalam SEA Games itu. Jadi waktu itu kan belum ada pembiayaan. Saya jujur saja bahwa kami 9 orang yang berangkat dari Papua untuk berangkat sampai di Manila, itu kami biaya sendiri dan itu didukung oleh Freeport. Freeport yang sponsor. Saya minta bantuan, Freeport kasih dukungan untuk kami. Dan itu baru pertama kali membela timnas ya? Betul, pertama kali. Kami 9 orang itu didukung oleh Freeport. Dia siapkan kami akomodasi dan juga tiket. Dia kasih. Oke. Mungkin ini Coach, saya ingin ulik lebih dalam lagi tentang olahraga rugby ini. Kalau kita macam di sepak bola nih, kita bilang pemain andalan. Di rugby cara kita melihat ini pemain ini keren ini, dia main bagus itu seperti apa, macam striker mampu cetak gol, diukur. Cara mengukurnya itu seperti bagaimana kalau kita lihat di dalam olahraga rugby? Saya pikir hampir sama dengan sepak bola. Intinya bahwa dasar sekali adalah kemampuan dasar dari seseorang. Ya, kemampuan dasar ya yang jelas fisik ya. Itu sudah pasti. Kalau kau punya fisik tidak bagus tidak mungkin. Ya sama lah di sepak bola. Nah, setelah itu adalah teknik. Ya, teknik individual ya itu penting. Dia mampu passing bola sama dengan sepak bola. Kalau passing tidak bagus kan tidak mungkin kita pakai. Ya, passing harus bagus, tangkap bola harus bagus. Ya, itu dasar. Ya, dasar dengan kemampuan kemampuan dasar tadi. Saya sebagai pelatih sekarang ya, sebagai pelatih itu hal dasar yang selalu setiap kali saya mau rekrut tim baru, tim untuk kejuaraan atau apa, saya tanya dulu kemampuan dasar. Saya tidak perlu dan kau punya kemampuan teknik yang luar biasa. Kau biar hebat model apa, tapi kalau kau tidak bisa lari, jadi fisik itu penting. Jadi kemampuan dasar itu yang saya harus ukur kemampuan. Ya, karena di rugby biasanya kita main 7 kali 2 menit, 14 menit ya, satu game itu. Berarti 14. Berarti saya ukur anak-anak ini punya kemampuan lari. Saya sudah punya itu skema itu. Jadi saya tahu untuk ukur dengan. Kau harus bisa lari untuk 14 menit di jarak 3.000 meter. Karena saya tahu bahwa selama 14 menit itu orang main dalam bergerak. Dia bergerak terus lari terus itu saya hitung 3.000 meter. Berarti 3 kilo. Nah, saya ukur mereka punya kemampuan dasar. Kok bisa lari tidak?
Karena itu standar nasional. Orang bisa lari di 4 itu, di 14 menit itu. Dengan 3.000 kilo, dia kalau lari dengan 14 menit. Itu kok berarti nanti saya sudah bisa tahu dia tidak akan pernah capek bermain di dalam. Dia main sampai bergerak terus tanpa capek. Itu standar fisik yang ada di dalam Untuk standar itu di Papua, saya ukur kemarin waktu PON di Papua. Kebetulan saya kepala pelatih di situ. Saya ukur kami punya atlet-atlet itu rata-rata putra-putri melampaui itu. Nah, mereka sampai yang saya targetkan 14, mereka bahkan yang satu orang itu anak Merauke, tapi dia dari anak Serui tapi dari Merauke. Dia itu sampai dengan 10 menit. 10 menit ya. Ya, tapi rata-rata itu yang lain itu hampir di 12, 13. Tapi itu sudah luar biasa. Yang putrinya coach ya, untuk kriteria coach untuk menilai pemain ya. Untuk menilai itu. Berarti saya tahu bahwa itu fisiknya bagus sekali. Nah, tinggal kalau dia punya fisik sudah bagus, ya tinggal kita bawa dia, olah dia dengan teknik saja. Teknik ini rata-rata kan pasti sudah masuk dalam tim yang ini pasti tahu passing, tahu tinggal kita poles dia saja. Artinya dengan karakter begini, ukuran kriteria pemain ini, apalagi saya lihat anak-anak Amume, sampai hari ini mereka banyak melahirkan pemain rugby yang luar biasa, dan juga bahkan ada yang membela timnas. Awal perjalanan untuk bisa menyentuh sampai tadi Pak Dera sempat singgung di Arwano, di Bante tadi sempat teman-teman untuk melakukan sosialisasi untuk mengajar itu bagaimana awal mula teman-teman anak-anak, khususnya anak-anak yang Amume lah dan Kamora itu, mungkin Pak Dera bisa yang tadi model karakter keras harus butuh fisik. Ukuran itu anak-anak Amume juga rata-rata di atas bisa. Betul. Jadi hari ini terbukti. Ya, hari ini ya, artinya dari perjalanan kemarin sampai dengan hari ini, khusus untuk kita punya ada anak-anak. Saya punya anak-anak Amume dan juga anak-anak Amume. ya. Mereka punya karakter yang beda sekali. Jadi bermain rugby ini pasti ada gaya. Tipe, ya masing-masing ya di olahraga ini pasti ada gaya bermain. Kita gaya bermain Papua, gaya bermain rugby Papua itu beda dengan teman-teman yang ada mungkin di Jawa, di daerah lain. Gaya bermain kita beda. Dan kami di Papua sendiri, itu kami yang ini anak-anak di Jayapura punya gaya main dengan mereka yang ada di Timika yang di gunung. Beda juga. Beda. Oke. Saya tidak tahu teman-teman tidak menilai. Saya sudah mendalami itu dan saya tahu sekali. Mereka punya gaya itu unik sekali yang ada di ini mereka yang Amume ini. Nah, ternyata itu mereka terbentuk dari budaya mereka. Ada budaya bakar batu, budaya tarian, budaya perang. Itu terbawa dalam dia punya gerak-gerik dalam gerak-gerik. Jadi itu macam menghindar dan segala macam itu dalam rugby itu dibutuhkan kelincahan. Mereka di gunung ini kan lihat kalau mau bakar batu itu lompat kiri kanan dan apa segala macam. Nah, itu cocok dengan olahraga rugby. Sangat cocok. Lihat dong sei batu. Kalau main batu main panah baru lihat dong kaki lincah. Itu sudah. Jadi saya bilang ini kita tinggal main poles jadi. Dan orang memang benar. Hari ini saya bina anak-anak yang ada di asrama di Taruna, terus ada anak-anak yang biasa dari Banti dan apa. Dong punya gaya main dan dong punya gerakan hari-hari dan dalam itu tidak beda, sudah. Dan sangat luar biasa. Dan mereka punya khusus, tidak sama dengan yang di luar di Jawa, di Bali. Gayanya beda. Gaya beda. Jadi mungkin seperti kalau macam kita ngeliat di sepak bola, kita kenal kayak macam Brasil. Orang bilang samba. Nah, itu. Dia dong punya ciri khas seperti itu ya, mungkin kira-kira ya. Seperti itu. Anak-anak gue punya gaya yang berbeda dari tim-tim lain di daerah-daerah lain ya, mungkin gitu ya. Ya. Om Deda, ini kan perjalanan ini sangat cukup memakan waktu, energi yang lama. Terus olahraga rugby ini sekarang sudah berkembang maju, bahkan terakhir sudah juara Papua kemarin rugby, kemudian di event-event internasional juga beberapa kali juara. Ini kan memang betul sesuatu yang perjalanannya. Tadi sempat Pak bilang
saat itu belum diakui sebagai satu olahraga bagaimana cerita perjalanannya dari Timika sampai bisa olahraganya bisa diakui dan bisa masuk di KONI Papua dan mungkin sekarang Papua sampai diakui di KONI Pusat. Itu perjalanannya bagaimana Pak Deda sampai bisa mereka bisa langsung memasukkan ini sebagai bahkan sekarang di waktu PON eksebisi kan Papua Rugby sempat tinggal di Mas ya, itu masih eksebisi dan kemarin di Medan kemudian juga sudah ada di Papua Tengah tim main ini perjalanannya Pak Rida mungkin bisa ceritakan sedikit sampai bisa sampai diakui dan masuk sebagai anggota resmi kandang olahraga. Yang pertama, rugby bisa karena bisa boleh berkembang, itu kan perlu dukungan ya. Yang tadi saya bilang bahwa Freeport banyak peduli, banyak peduli untuk memberikan dukungan. Saya terima kasih untuk teman-teman saya, teman-teman bule, ya Paul dan teman-temannya yang selalu meyakinkan. Waktu itu Freeport identik bule lah, ada di sana mereka punya keputusan-keputusan. Ya, jadi terima kasih. Mereka bisa meyakinkan itu dengan baik kepada Freeport sehingga Freeport percaya dan memberikan dukungan itu. Nah, setelah mereka pergi, kepercayaan itu terus dititipkan untuk kami. Dan dilanjutkan. Ya, dilanjutkan ke kami. Jadi kami harus, yang pertama itu saya selalu jaga itu adalah keyakinan, meyakinkan orang dan juga ada kepercayaan. Kepercayaan ini penting. Kalau kepercayaan sudah tidak ada, orang tidak akan pernah percaya kita. Jadi rugby dia bisa besar sampai hari ini karena ada kepercayaan ya, karena dukungan-dukungan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih banyak untuk sapu teman-teman media dorang. Yang salah satu, ya, kita punya Terima kasih. Om Opa dan juga siapa Bobby Akadewa, terus Yomalena, siapa Evan yang ada di Jayapura, dan ada beberapa teman-teman lain. Mereka saat itu saya memang dekat sekali dengan teman-teman media dorang. Jadi hari-hari bahkan kita pernah bikin koran sama-sama juga ya. Bawa komputer apa segala macam waktu Timika Pos tutup ya. Setelah itu ya. Jadi teman-teman ini banyak dengan saya dekat dengan mereka bantu saya banyak. Mensupport dengan mempublikasikan berita-berita tentang rugby. Ini penting dan ini hal yang luar biasa yang saya selalu bilang. Kalau tanpa publikasi, ketompo rugby ini tidak bisa orang kenal. Setuju. Tapi karena media sudah bantu banyak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita orang bertanding, kita tidak hanya pergi untuk bertanding saja, tetapi benar-benar kita tunjuk kualitas. Artinya kualitas itu kita buktikan sampai dengan kepercayaan waktu itu masih eksibisi PON di Jawa Barat. Kami masuk dalam cabang eksibisi. Ya, tahulah kalau eksibisi ini kan bisa ikut dan bisa tidak. Tapi kami coba meyakinkan itu dan waktu itu kami diikut sertakan. Dan punya prestasi. Ya, dan kami tunjukkan prestasi. Waktu itu kami dapat emas putra putri. Putra putri emas dua-dua. Putra putri emas dua-dua di Jawa Barat. Luar biasa. Nah, karena emas itulah kami jadi tolak ukur untuk PON di Papua. Nah, PON di Papua kan mereka punya salah satu tolak ukur itu kan prestasi terakhir apa. Nah, itu jadi tolak ukur. Nah, waktu kami masuk di PON Papua untuk masuk dalam PON Papua, kan kita tahu waktu itu bahwa cabang olahraga yang mau dipertandingkan itu kan ada sekitar 50-an lebih kalau tidak salah, 50-an cabang. Tapi kan tapi dipangkas lagi, dikurangi. Itu macam tenis meja, sepeda tidak masuk dan apa segala. Ini kan cabang-cabang lama. Rugby ini kita orang baru mau masuk ini. Harus bisa meyakinkan karena keputusan terakhir adalah keputusan dari gubernur gubernur sebagai tuan rumah penyelenggara. Saya coba meyakinkan itu puji Tuhan karena kita orang punya prestasi yang bagus, nilai jual ya saya pikir sama lah dengan sepak bola. Dari segi mungkin infrastruktur pembangunan stadion dan lain ya, kira-kira hampir sama lah ya. Hampir ini main rugby. Nah, pasti karena di sana sama di Papua New Guinea, orang di sana tidak ada main bola seperti yang di sini. Di sini kan di kompleks di mana tempat ada kosong orang main bola. Di Papua New Guinea orang justru main rugby. Sampai di kampung-kampung dan itu orang main rugby. Nah, ini ternyata setelah saya cari tahu ternyata memang punya keterkaitan dengan sejarah. Sejarah mereka karena
Papua ini adalah peninggalan Belanda. Belanda dong buat datang sepak bola untuk ketora. Nah, sementara Papua New Guinea ini, Papua New Guinea adalah jajahan Inggris. Oke. Jadi negara-negara yang jajahan Inggris, lihat sampai hari ini di sana itu pasti rugby-nya terkenal. Itu pasti rugby yang berkembang. Rugby. Kan? Nah, sementara negara-negara yang dijajah oleh Belanda, yang peninggalan Belanda itu pasti mainnya sepak bola. Karena peninggalannya itu. Nah, itu mungkin sedikit latar belakang. Jadi kadang-kadang tuh, ini kenapa kita di Papua tidak belajar rugby baru? Memang Belanda kasih tinggal kamu sepak bola mau. Betul. Gitu. Jadi makanya negara-negara mulai dari Papua New Guinea sampai dengan bagian besar Pasifik itu di sana mereka main rugby semua. Ya, kita tidak heran lah lihat Fiji yang begitu hebat. Fiji di dunia yang begitu hebat. Nah, tadi saya bicara mengenai gaya main. Gaya main. Di dunia ini yang punya gaya main beda itu di Pasifik, tetapi lebih identik lagi itu Fiji. Fiji karena mereka menikmati itu dan mereka mengkolaborasi antara budaya dan olahraga. Budaya, olahraga, dan dia punya spiritual. Spiritual ini bisa dari adat dan juga dari agama. Dia padukan itu. Jadi saya tertarik, saya biasa lihat orang tertarik lihat Fiji main, karena Fiji main dia punya gaya main rugby. Tapi saya belajar dia punya itu. Kenapa mereka bisa main beda? Ternyata budaya, Kultur ya. terus mereka budaya mereka dan agama mereka padukan itu di dalam. Terus dengan olahraga, kalau mau bilang olahraga fisik sudah memang bagus, orang-orang bagus lagi. Dong main rugby ya, dong main macam tidak terstruktur dengan yang kita punya, yang mereka main. Orang bilang padahal itu memang gaya main. Nah, itu yang tidak ada di orang Papua main barang itu. Nah, hanya di Papua ini ada dua lagi. Kalau ketong di pantai, ketong punya karena gaya gerak-gerik budaya, mungkin tarian dan lain-lain itu masih slow. Kalau dong gunung ini kan membunuh betul ini. Jadi dong gerakan-gerakan itu yang dipakai. Gitu. Pak Coach, ini kan tadi soal fasilitas. Kalau awal perjalanan dulu rugby di Timika itu kan sudah padong, bisa main di lapangan, di jalan juga, di Guam Kelama, di Batu Tiga, di tempat parkiran juga. Tapi terakhir fasilitas seperti di Kuala dulu sering dipakai. Bahkan pernah dulu ada Timika punya kejuaraan juga yang tiap tahun digelar terakhir. Di sisi peralatan itu kan juga sangat penting. Dukungan-dukungan termasuk selama ini kan sudah pasti tripod. Mungkin Pak Lino bisa jelaskan juga perjalanan itu sampai dengan setelah tadi sudah diakui di KONI, kemudian di kabupaten, kalau tidak salah juga kabupaten sudah punya cabang. Pengurus cabangnya rugby juga sudah ada tuh Pak. Dulu juga waktu masih zamannya KONI Pak Yodi sebelum sempat juga membuat kejuaraan resmi yang dibuat dari KONI. Dan terakhir juga ada buat Porkap ya. Porkap. Ini program-program yang sudah dilakukan oleh Alena sebagai mentor, kemudian yang pengurus dan kemudian para tokoh-tokoh rugby ini mensosialisasikan ini setingkat apa, sudah sampai di mana? Selain tadi di Kuam Kelama, di Banti, Arwano, Kuala Kencana, mungkin di sekolah-sekolah juga Pak Deda mungkin bisa ceritakan sedikit perjalanannya. Ya, jadi bagaimana memperkenalkan rugby. Ya, salah satu hal yang penting ini, dulu kan kita hanya menikmati saja, bagaimana menikmati rugby. Tetapi setelah rugby sudah menjadi olahraga yang resmi di Indonesia, di Papua, dan ini sudah menjadi olahraga resmi, proses pengembangan itu harus berjalan. Kita tidak bisa stuck di hanya main-main saja. Tetapi kalau memang olahraga ini dia mau berkembang, berarti pembinaan dan pengembangan itu harus berjalan. Nah, memang ini ada program nasional, ya program nasional ini juga merupakan program internasional yang oleh kita di Badan Pengurus Pusat, mereka berikan ke kami, ada istilahnya bilang program rugby masuk sekolah, ada rugby kampus, rugby kampus, terus tapi yang sekarang lagi ini rugby untuk usia dini. Dan itu lagi dikembangkan. Kami di sini ya masing-masing daerah pasti dengan dia punya masalah masing-masing ya. Jadi kami lebih saya di sini khusus untuk Timika, saya lebih karena saya tinggal di Timika ya, teman-teman yang di Jayapura dan ini saya sudah kasih program itu sama mereka, silakan. Tapi untuk di Timika saya lebih melihat
memanfaatkan asrama-asrama yang ada. Karena asrama, kalau lewat asrama, karena anak-anak semua dari mana-mana ada di sana, dan kami lebih mudah. Ya, yang sekarang kami sudah jalan, yang tadinya kami jalan ke sentra memang sementara lagi stop karena belum ini. Ya, kita nanti lihat lagi, kami kembali lagi ke sentra. Terus yang di apa namanya? Asrama Taruna Papua. Kalau Taruna Papua sudah 3 tahun ini kami jalan di sana dengan anak-anak di sana. Di Kokonau juga ada, tetapi ya itulah karena memang jauh, jadi memang ada, kita punya satu orang pelatih di sana yang kami kami tempatkan di sana, Bapak Jack Soai yang pemain bola, tetapi dia juga mau belajar rugby, jadi ya paling kami kasih dia dasar-dasar, dia kembangkan untuk main dengan anak-anak di sana. Jadi kebetulan di sana juga asrama, jadi 3 asrama ini lah, pola asrama ini kita pakai. Kalau di tempat lain mungkin lewat sekolah-sekolah, kami pikir dengan tenaga yang terbatas lebih baik kami pakai di sekolah-sekolah. Tapi tetap dengan semangat keterbatasan tetap sangat dengan apa yang ada, ya kita jalan. Kami berharap, ya yang selalu lah kita berharapkan, pasti kalau sesuatu yang baik kita tunjuk dulu, kita buktikan dulu, baru nanti pasti ada pemerintah atau siapapun nanti peduli untuk kita. Ya, yang sekarang kita tunjuk aja dulu. Pak Edwin, kita tersisa 5 menit lebih waktu kita berbicara. Sebenarnya kalau kita bicara rangkaian perjalanan ini saja satu episode sampai 10 mungkin sudah cukup. Ini belum lagi kita bicara. Sekarang Sekarang kita untuk putri di Papua ada 2 ya, yang saya lihat bagus ya. Itu ada Leslie Deda, itu bagus. Terus ada Marice Olua. Oh, ini kemarin mereka juga ikut di tim PON Papua yang Mas dan betul. 2 orang ini bagus sekali. Berarti mereka sudah sering masuk timnas ini, Pak. Sudah. Ya, paling tidak kalau kita mau Papua mau bagus, putri Papua mau bagus, harus memenuhi standar yang mereka 2 ini. Nah, itu pasti bagus. Karena yang untuk saya ukuran terbaik saat ini mereka 2 itu. Mereka 2 itu. Jadi ya kalau untuk putra banyak lah, banyak yang bagus-bagus, banyak bagus-bagus. Termasuk salah satu ya adik kita Meno Ovide. Bob Kuamke dia. Dia itu dulu kami punya scrum half ya. Kalau di sepak bola orang bilang apa, pembagi bola ini apa? Playmaker atau apa di sana? Gelandang. Pengatur serangan begitu. Ya, gelandang menyerang dan gelandang bertahan. Nah, dia ini adalah biasa main di yang bertahan. Bisa juga dia main di menyerang. Jadi ada scrum half dengan fly half. Ya, jadi ada 2 posisi itu. Nah, dia ini memang spesial di situ. Nah, dengan dia punya gerakan-gerakan. Kalau tinggal di Kuam gitu, jadi ya gerakan sedikit. Mengikuti budaya. Gerakan. Luar biasa. Sebelum saya mungkin mau berakhir, tadi saya lupa sedikit saja. Siap. Saya mau kasih ingat semua kembali lagi bahwa berkaitan dengan tadi saya bilang tentang perjalanan rugby ini. Rugby tadi kan saya juga bilang bahwa dulu Irian Jaya rugby, kami jalan sampai tahun 2000. Begitu Gus Dur kok ganti Irian Jaya jadi Papua. Rugby Papua juga berubah dari Irian Jaya jadi kami rubah jadi Papua Rugby. Setelah itu tahun 2000 itu Paul Kwakilia itu dia pulang. Jadi dia hanya ada berapa tahun dengan kami di rugby, 3 tahun kalau tidak salah. Setelah itu dia pulang. Waktu dia pulang itu dia cuma titip pesan sama saya. Pesannya apa itu? Dia kasih pesan sama saya dengan dia punya ada satu tas besar cover isi dokumen-dokumen rugby itu dengan baju-baju dan ini. Saya lupa tadi sebenarnya saya rencana mau bawa baju pertama kita. Kita hanya jahit. Nanti dia bisa berikut kita jahit dari kain saja. Waktu itu kami main bukan pakai baju bagus-bagus begini, kain yang beli di pasar Timika atau jahit, baru ketong pakai untuk main. Waktu itu tahun itu, waktu itu masih Irian Jaya. Jadi Paul pulang tahun itu dia hanya cuma titip pesan saja. Tahun berapa tuh Paul? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 Paul pulang. Jadi bayangkan dari tahun 2000 Paul pulang sampai dengan hari ini 2025. Rugby dia bisa hidup sampai hari ini. Berarti kan ada yang mengerjakan. Ada yang hidupkan. Barang ini dia tidak bisa tumbuh sendiri kalau tidak ada yang siram, tidak ada yang rawat, tidak ada yang jaga. Betul. Hari ini orang banyak menikmati rugby. Banyak orang. Bahkan orang yang ini sekarang orang berebutan jadi pengurus untuk rugby. Dulu kan kita mau suruh jadi pengurus, saya orang bilang itu barang apa itu. Sekarang ini orang rebutan mau jadi pengurus rugby. Saya bangga.
saya bangga dan karena barang ini sudah berkembang, saya puas. Ya, karena orang sudah lihat ya, berarti rugby ini seksi. Ya, jadi waktu Paul pergi itu, Paul hanya titip pesan dengan itu dokumen-dokumen itu dia kasih di airport di bandara. Kami antar dia pulang dan keluarga semua malam waktu itu mau pulang ke Australia. Dia kasih itu baru dia bilang, Deda ini bibit yang saya kasih untuk kau. Mudah-mudahan ini cuma bibit. Mudah-mudahan kau bisa jaga dia dan bisa tumbuh dengan Luar baik. biasa. Itu beban itu saya ingat sampai hari ini. Tumbuh sampai sekarang. Yang luar biasa. Saya coba jaga itu dengan karena komitmen. Dan olahraga rugby ini dia bedanya begini. Olahraga lain itu dong bawa dari, memang rugby ini dong bawa dari luar juga, tapi ini saya bicara di konsep Indonesia. Ini dong bawa, ini datang dia berkembang dari Timika. Dari Timika baru dia mulai berkembang kemana-mana ini. Artinya ini olahraga yang dong datang dari sini dia mulai berkembang ini. Ya sudah. Teman-teman di daerah lain ya mungkin mereka belajar juga rugby dan tapi orang baru belajar itu di Indonesia orang baru belajar maksudnya baru setelah kami bermain di atas tahun 2000-an ke atas, mungkin 2010 ke atas baru mulai, karena rugby di Indonesia kan baru terdaftar resmi itu pada tahun 2012 ya. Karena kita di Indonesia kita sudah jalan Dari 95 dari 96 kan sudah jalan ya. Dan itu ya, jadi itu bibit yang Paul bilang, bibit yang saya titip ini mudah-mudahan dijaga dengan baik sampai dengan. Jadi kami dua pernah sempat reuni ketemu di Bali dan waktu saat ada pertandingan masih sering rugby, komunikasi, Pak. sering komunikasi dan dia peluk dan dia bilang bahwa Deda hari ini bukan bibit lagi tapi hari ini sudah jadi hutan lebat di Luar Papua. biasa. Luar biasa. Kalau bisa nanti kita akan bincang duduk dengan Mr. Paul mungkin di Australia dan Pak Deda. Amin. Jadi itu, jadi mungkin dengan penyampaian saya ini saya mau kasih tahu untuk rugby hari ini sudah seksi, tapi marilah semua kita urus olahraga ini dengan profesional, jaga dia, jaga harga diri, martabatnya dengan baik. Jangan hanya gara-gara kepengurusan kita mulai bikin kacau dan segala macam. Saya tidak mau lihat yang itu, karena kami bangun ini barang ini bukan dengan perlu waktu, Proses. tenaga, pikiran, bahkan uang pun kami. Siapa mau kasih uang waktu itu? Ya, karena Freeport dia baik saja. Waktu itu juga pemerintah karena belum resmi di KONI. Iya. Tidak mungkin. Itu hanya karena kepercayaan. Tapi sekarang ini sudah di pemerintah juga apa? Ya, Biar semua karena masalah. kepercayaan. Jaga kepercayaan itu. Jangan karena keton di dalam baku ini akhirnya pemerintah dan ini bantuan-bantuan don akan kasih. Karena keton sendiri. Jaga itu dengan baik. Harus jaga. Hari ini generasi, saya sudah hitung-hitung ada sekitar mungkin generasi ke-6 atau generasi ke-7 di rugby di Papua. Dari sini baru kami mulai buka. Saya buka di bagaimana kita mulai buka di Jayapura. Saya bantu pun juga begitu pemekaran. Bantu untuk bagaimana daerah-daerah pemekaran bisa pengurus provinsinya terbentuk. Saya bantu rekomendasi untuk Papua Tengah sudah bisa. Papua Pegunungan juga sudah jalan. Sekarang hari ini saya lagi urus untuk bagaimana Papua Selatan. Mereka sudah lagi kontak, saya bantu mereka bagaimana mempersiapkan administrasi untuk itu. Luar biasa. Pak Deda luar biasa ini. Keren sekali. Perjalanan yang kalau kita mau kupas ini terlalu panjang sekali. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deda ini sangat luar biasa. Artinya ingat teman-teman pemirsa yang ada bahwa rugby di Indonesia itu pertama ingat ada di Timika dan satu lagi lebih kecil berawal dari Tuan Kinarama. Ingat itu dan satu Pak Deda sebelum kita berpisah ini perlu memberikan dorongan motivasi kepada pemain-pemain muda ini yang kemudian juga pembina-pembina muda seperti Bob Wamki, Joseph Gide ke depan ini mungkin ada pesan-pesan yang melanjutkan tadi Pak dari Mr. Paul tadi untuk memotivasi pemain muda yang berbakat yang selama ini Pak Gina di sekolah-sekolah mungkin bisa berikan Closing statement lah. statement untuk bagaimana di usia dini. Ya, jadi mungkin saya punya pesan-pesan saja untuk generasi baru rugby di tanah Papua. Ya, kalau mau supaya rugby ini dia berkembang, tentulah kita tidak bisa duduk-duduk saja. Kita harus, ya saya selalu bilang ada penikmat dan juga ada pelaku. Mari kita jadi pelaku. Pelaku dalam artian bahwa entah kau jadi pelatih kah, kau jadi pemain kah, atau mari jadi pelaku, ikut terlibat supaya olahraga ini dia tetap meyakinkan. Bukan hanya di lapangan saja, tapi mungkin lewat mungkin kalau Om Opa lagi kasih naik itu
apa tentang rugby, ya komen-komen di sana, kasih dukungan-dukungan dan segala macam. Ini kan dengan kita ikut mengembangkan rugby. ya. Jadi kita jangan hanya jadi penikmat saja, tetapi kita harus jadi pelaku. Kadang-kadang saya lihat rugby ini punya potensi besar sekali di Papua, tetapi karena Tom tidak mau menjadi pelaku dengan baik, akhirnya rugby dia juga jalan. Kan kita harus setengah mati untuk. Ya saya ajak untuk semua generasi baru yang main rugby, mari kita sama-sama kembangkan rugby ini. Ya, mungkin itu. Baik, luar biasa pemirsa. Sekali lagi tadi Pak Coach bilang kalau ada flyer-flyer, ada foto-foto, ada live-live tentang rugby, sekali-sekali komen, like, kasih masukan, saran gitu. Termasuk yang sekarang ini juga, kasih top-top flyer. Ya, betul. Kemudian share-share itu kan bagian dari kita juga. Mengembangkan rugby. Rugby yang sebagai sarana untuk bagaimana membesarkan, memperkenalkan rugby di Papua lebih khusus. Pemirsa, kita sebenarnya masih banyak hal-hal. Ini kita baru bicara perjalanan saja ya, Bung Edwin. Betul. Ini kita bicara belum perjalanan prestasi pada daerah kemarin terakhir. Satu yang hari ini istimewa pemirsa, kita baju timnas Indonesia hari ini. Ya, terima kasih betul. Kita pakai Terima baju kasih. timnas Indonesia Terima kasih ini. untuk Pak Fikri, terima kasih untuk Iya. Pak Didik Mukrianto, ketua dan sekjen Manajer kemarin. rugby. Ya, untuk Pak manajer juga Pak Odysseus Benal yang sebagai manajer yang kemarin bawa kami. Ya. Mereka yang utus kami untuk mewakili Indonesia dari tim Papua. Ya, biasa. kita mau pakai baju ini. Kami bangga. Ini kebetulan Luar biasa. teman-teman yang selalu mendukung rugby. Indonesia Indonesia. Mungkin silakan Ya. mungkin ada sedikit. Oke, saya cukup ketongkoman, nanti mungkin kita akan bahas lagi di episode berikut. Adela jangan bosan-bosan untuk nanti kita undang atau mungkin nanti kita Ya. bicara panjang lagi soal Ya. perjalanan lengkap lah dan mungkin prestasi-prestasi. Ya. Betul, Bung. Karena kembali lagi ke yang tadi kita membahas nih, kita harus jadi pelaku ya. Dengan seperti ini, Jangan kita datang penikmat. duduk, Tidak boleh jadi cerita, diskusi. Artinya bagian kecil yang kita bisa share ke orang di luar sana tentang bagaimana tuh rugby, perkembangannya bagaimana. Nah, itu yang mungkin poinnya ya, Bung Opa, ya, penting sekali untuk itu. Seperti itu, baik. Baik, terima kasih Pak George Zeda, Pak Cedera biasa kalau belum terkenal, Pak Edwin, juga dari Sasaku Papua, saya dan Pak Parimika. Hari ini kita sudah berbincang banyak tentang perjalanan rugby. Bahwa sejarah rugby itu ada dari Timika dan Papua dan Indonesia. Dari Timika, rugby untuk Indonesia. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami dari Amuro Cafe Timika mengucapkan terima kasih banyak. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, sekali lagi kami mohon maaf. Dan nanti kita akan jumpa. Terima kasih Coach Deda, Pak Edwin, Siap. dan Terima kasih banyak, Coach. Amuro Witimi Saipa. Saipa. Salam olahraga.